Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ditetap setiap tahun dengan undang-undang. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN itu adalah suatu daftar rencana mengenai atau yang mencatat mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, APBN ini ditulis secara terperinci dan secara teliti dan lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, APBN ini biasanya untuk suatu penyelenggaraan, dipakai untuk penyelenggaraan negara atau apapun lainnya. Nah, pengumpulan APBN ini biasanya dilakukan selama 1 tahun atau 1 periode. 1 periode itu harus selama 365 hari, mulai dari 1 Januari atau 31 Desember atau mau dari kapanpun, pokoknya harus 365 hari. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah yang ada di daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Jadi kesimpulannya, pengertian dari APBN itu adalah suatu daftar atau rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara dalam waktu 1 tahun. APBN ini sendiri umumnya disusun atau dibuat oleh lembaga eksekutif di suatu negara, yaitu pemerintah. Dijelasin bila DPR tidak menyetujui penggunaan APBN untuk suatu penyelenggaraan, pemerintah pusat itu bisa menggunakan APBN yang ada pada tahun lalu, sisa APBN yang ada dalam tahun lalu. Nah, fungsi-fungsi APBN ini yaitu sebagai stabilisasi perekonomian dan pencatatan penerimaan atau pengeluaran negara, atau untuk mencegah deflasi negara, dan serta untuk sebagai pedoman penerimaan atau pengeluaran keuangan negara. Serta terdapat beberapa fungsi-fungsi peran-peran lain dari APBN itu, yaitu sebagai otoritas stabilisasi perencanaan dan pengawasan. Itu beberapa halnya. Kemudian keputusan disahkan atau tidak disahkannya ada di tangan lembaga legislatif suatu negara, yaitu DPR. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diberikan oleh pemerintah, maka diputuskan negara akan menggunakan daftar anggaran yang telah digunakan di tahun lalu. Jika mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945, terdapat 5 unsur APBN. 1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. 2. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. 3. APBN ditetapkan dengan undang-undang. 4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan kelima, APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Terus adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Terus adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Lalu jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir adalah periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Nah, APBN ini memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, pendapatan negara.
Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan bersumber dari pajak dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan BLU, dan PNBP lainnya. Lalu komponen APBN yang kedua yaitu belanja negara. Belanja negara merupakan kekayaan pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan pusat dan pembiayaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Komponen APBN yang ketiga yaitu keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih antara total penerimaan negara dikurangi belanja di luar pembayaran berhutang. Keseimbangan primer merupakan salah satu alat analisis untuk melihat keberhasilan fiskal. Apabila keseimbangan primer lebih kecil sama dengan 0, maka bunga hutang dibayarkan dari pembiayaan. Sedangkan jika keseimbangan primer lebih besar dari 0, maka sebagian hutang dapat dibayar dari bukan pembiayaan. Lalu komponen APBN yang keempat yaitu surplus anggaran. Merupakan selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara. Apabila selisihnya positif, artinya terjadi surplus anggaran. Sedangkan apabila selisihnya negatif, artinya terjadi defisit anggaran. Dan komponen APBN yang terakhir yaitu pembiayaan, merupakan tiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembayaran diperlukan sebagai konsekuensi anggaran defisit, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebagai konsekuensi dari anggaran surplus. Pendapatan negara umumnya berasal dari pajak, non-pajak, dan hibah. Dan pengeluaran umumnya digunakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai subsidi atau bantuan kepada masyarakat dan lain-lain. Namun, suatu saat apabila ditemukan bahwa pendapatan lebih sedikit dibanding pengeluaran atau negara mengalami defisit, maka akan dicari pembiayaan baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Lalu, seluruh penerimaan dan pengeluaran suatu negara akan ditampung dalam satu akun rekening atau biasanya disebut Bendahara Umum Indonesia atau disingkat BUM di Bank Indonesia. Adanya APBN juga dapat menimbulkan pengaruh bagi perekonomian di suatu negara. Dengan adanya APBN, kita dapat mengetahui arah, tujuan, dan prioritas pembangunan yang akan atau sedang dilakukan. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan faktor-faktor produksi yang harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, hasil dari produksi-produksi pun juga akan meningkat. Namun, apabila hasil dari produksi banyak yang tersisa ataupun tidak terpakai, itu dapat dijadikan sebagai tabungan. Dan semakin banyak tabungan, maka semakin tinggi pula tingkat investasi, sehingga banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.